sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Idza arada ayyudhira fadlahu 'alaika khalaqa wa nasaba ilaika. Idza arada, ketika Allah menghendaki ayyudhira fadlahu, untuk menampakkan karunia-Nya, 'alaika, kepadamu, khalaqa wa nasaba ilaika. Allah menciptakan dan menisbatkan atau menghubungkannya ilaika, untukmu. Fadlullahi ta'ala azimun. Karunia Allah ta'ala itu sangat besar. Fa idza arada ayyudhirahu 'alaika, maka ketika Allah menghendaki untuk memunculkan, menampakkan karunia-Nya kepadamu, khalaqa laka ta'ata, maka Allah akan menciptakan ketaatan untukmu, wa halaka biha, dan Allah akan membuatnya manis untukmu dengan ibadah tadi, wa nasabaha ilaika, dan Allah akan menisbatkannya ha kepadamu, ilaika, ha menisbatkan ibadah ilaika kepadamu. Ini masih melanjutkan makalah yang sebelumnya. Makalah Ibnu Athaillah yang sebelumnya itu, la tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan. Jangan kita menuntut ganti atau balasan pahala dari sesuatu yang memang bukan kita pelakunya. Orang kita nggak pernah melakukan apa-apa, tapi kita minta diupahin, jangan. Ini sudah pandangan hakikat. Hakikatnya, apa yang sudah kita lakukan, ibadah-ibadah, ngaji, zikir, ini hakikatnya Allah yang melakukan. Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Jadi ada orang sholat, itu sebenarnya Allah yang bikin dia sholat. Ada orang ngaji, itu Allah yang bikin dia ngaji. Ini secara hakikatnya seperti itu. Begitu juga ada orang jahat, sebenarnya ada orang jahat. Itu perbuatan jahat. Ini kalau dilihat secara hakiki, ya hakikatnya, itu memang yang memperbuat adalah Allah. Tapi secara adab, kalau yang buruk-buruk nggak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena orang itu punya akal. Akal dituntun dengan wahyu juga, dituntun dengan perintah-perintah agama. Nah, ketika dia sudah punya akal dan sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, maka di situ pilihan sudah diserahkan kepada dia, pada orang tersebut. Waktu dia memilih baik, maka mulai ada yang namanya pahala. Waktu dia memilih buruk, mulai ada yang namanya dosa. Nah, hubungannya dengan pembahasan ini, kalau orang memilih baik, kemudian dia dapat pahala, sebenarnya nggak pantas juga nuntut pahala. Karena yang bikin dia bisa melakukan kebaikan itu sebenarnya Allah. Itu makalah yang sebelumnya. Jangan kita menuntut pahala dari sholat kita, karena sesungguhnya kita bisa sholat yang bikin juga Allah. Kita modal apa? Dengkul aja, dengkul Allah. Jadi kalau dibilang modal dengkul juga enggak. Orang dengkulnya dengkul Allah. Kalau dibilang nggak punya modal, ya benar-benar nggak punya modal. Yang nuntun hati kita untuk datang ke pengajian, untuk belajar rukun-rukun sholat, untuk bisa wudhu, belajar benar-benar, itu yang nuntun semuanya Allah. Karena semuanya Allah, maka janganlah kita menuntut balasan. Cukuplah Allah takdirkan kita sebagai orang yang bisa sholat, itu udah merupakan karunia Allah aja. Udah karunia Allah yang paling besar. Andai nggak diupahin pun, andai nggak diberikan janji atau nggak diberikan balasan surga, itu udah merupakan karunia Allah yang terbesar, karena Allah udah takdirin kita jadi orang yang melakukan perintahnya. Nah, melanjutkan makalah ini,
Maka disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, kalau Allah ingin memunculkan, menampakkan karunia-Nya kepadamu, maka Allah akan menciptakan ibadah-ibadah dalam dirimu dan Allah nisbatkan itu untukmu. Walaupun secara adab kita harus bilang, ya Allah, ini sholat yang bisa bikin aku sholat Engkau ya Allah, yang bisa bikin aku ngaji Engkau. Kita harus begitu dalam hati. Tetapi Allah enggak. Allah Maha Kaya. Karena Allah Maha Kaya, maka ketika Allah ingin menunjukkan karunia-Nya yang demikian besar, itu ibadah, ya aku yang bikin bisa, kata Allah. Kamu bisa ngaji, aku yang bikin bisa datang ngaji, tapi tetap itu milik kamu dan aku akan berikan balasan. Aku yang bisa bikin kamu sholat, betul, itu aku yang bisa bikin kamu sujud, tapi aku nisbatkan, aku katakan bahwa ini sholatmu dan engkau berhak kasih, berhak mendapat balasanku. Karena memang Allah Maha Kaya, karunia Allah sangat besar dan Allah sebenarnya sangat agung karunia-Nya dan akan Allah berikan itu semuanya. Secara adab memang harus kita kembalikan, ya Allah, ini semua yang bikin aku bisa seperti ini Engkau, tapi Allah karena karunia-Nya Allah sangat besar, Allah itu memberikan balasan nanti kepada kita. Oleh karenanya di sini disebutkan Allah menampakkan, bagaimana Allah menampakkan atau memunculkan karunia yang besar kepada kita, yaitu ketika Allah menakdirkan kita bisa melakukan ibadah, lalu Allah nisbatkan, itu bukan ibadahku, kata Allah, itu ibadahmu, ntar engkau aku kasih upahnya. Nah, itu udah karunia besar. Kayak karyawan yang dikasih modal, benar-benar dia datang ke bosnya nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, begitu akhir bulan pengen laporan sama bosnya, nih bos, ini udah saya kerjakan semuanya, ya udah itu buat kamu semuanya, buat kamu, walaupun itu dari aku tetap buat kamu, saya nggak butuh gitu-gituan, buat kamu aja, seperti itu. Dan Allah lebih dari itu. Kalau karyawan kan masih modal badan ya, kalau kita badan aja badan punya Allah, saking besarnya karunia Allah. Nah, jadi kenikmatan yang sesungguhnya, saudara, karunia Allah yang sesungguhnya itu ketika Allah berikan kita kemampuan untuk melakukan ibadah dan Allah membuat kita nikmat dengan ibadah itu. Lalu setelah itu Allah nisbatkan, ya sudah, itu ibadahmu dan akan aku balas. Bisa bentuk balasannya sekarang dengan ketenangan batin, sekarang dengan lancarnya rizki. Orang yang ngaji itu diantara jaminan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang belajar ngaji, itu rizki dijamin. Dan ini di luar jaminan umum. Kalau jaminan umum kan tuh disebutkan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi itu ikan koi ada rizkinya. Saya nggak pernah ngasih makan itu dia. Makanya tiga hari sekali. Tapi ada aja rizkinya, hidup aja itu. Nggak pernah ngasih makan saya. Allah yang jamin rizkinya. Semua makhluk Allah yang jamin. Nah, untuk orang yang belajar dapat jaminan rizki secara umum tadi. Orang yang ngaji itu rizki secara umum kayak ikan dan lain sebagainya, itu dapat jaminan umum. Dan tambah khusus untuk orang yang belajar akan Allah kasih tambahan. Makanya ngaji, jangan berhenti. Dikasih jaminan rizki untuk orang yang ngaji. Karunia Allah yang besar ini harus kita pahami, bukan bentuk materi karunia Allah yang besar, bukan bentuk uang karunia Allah yang besar, bukan. Bentuk karunia Allah yang besar itu saat Allah menetapkan kita bisa melakukan ketaatan dan Allah buat kita manis atau menikmati ketaatan itu, lalu Allah nisbatkan, ya itu ketaatanmu, itu upaya dan jerih payahmu, aku akan balas ntar untukmu. Itu karunia Allah yang sangat besar. Nggak ada bos yang kayak begitu tuh, nggak ada. Atasan yang kayak begitu nggak ada. Wa qala laka ya abdi anta muti'un wa muttaqin wa mujtahidun wa amilun wa sa'uthibuka ala dhalik.
Dan berkata Allah laka kepadamu. Nah ini gambarannya, gambaran bahwa Allah itu sangat besar karunia-Nya. Maka Allah mengungkap ini, wa ya abdi, wahai hambaku, anta mutiun, engkau orang yang taat, wa muttaqin, orang yang takwa, wa mujtahidun, orang yang sungguh-sungguh, wa amilun, dan orang yang melakukan amal, wa sa'uthibuka, dan aku akan membalasmu ala dzalika, atas itu semua. Iya. Itu Allah munculkan ketaatan dalam diri kita, kemudian Allah nisbatkan iya itu ketaatanmu, kemudian Allah bilang kepada kita, wahai hambaku, engkau orang yang taat, engkau orang yang takwa, engkau orang yang sungguh-sungguh, dan benar-benar engkau sudah melakukan perintahku, aku balas nanti. Tenang aja, itu bukan, walaupun hakikatnya itu aku yang nuntun kamu, tapi tetap akan aku balas. Nah harus seperti ini dalam hati kita, harus kita pahamkan bahwa semuanya ini adalah karunia Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillahi, katakanlah karena fadl atau karena karunia Allah dan karena rahmat Allah, maka hendaklah kita senang-senang, girang-girang. Udah girang-girang aja pokoknya, jangan susah. Jangan girang, jangan susah, girang aja terus. Kenapa girang? Karena kita bisa begini semua, ini karena fadlnya Allah. Kita bisa begini semua, bisa dituntun datang ngaji, istiqomah di malam Selasa, malam Rabu ada lagi pengajian lain, malam Kamis ada lagi di istiqomahin gitu. Itu semua udah karunia Allah yang besar. Dan tadi gambarannya, walaupun kita harus meyakini itu Allah yang nuntun, tapi tetap Allah nanti akan bilang, dah itu punya kamu. Jangan khawatir, itu tetap punya kamu. Tapi dalam hati kita tetap bahwa ini engkau ya Allah yang bikin bisa. Allah saking agungnya, maka Allah enggak, itu punya kamu. Udah aku nyatakan kamu orang yang sungguh-sungguh, kamu benar-benar melakukan itu, dan aku akan balas. Jadi orang muslim itu semuanya enak, semuanya pahala. Asal dia girang terus aja. Girang karena apa? Girang karena fadl dan rahmatnya Allah. Bahagia karena karunia dan kasih sayangnya Allah kepada orang muslim. Di antara wiridan atau di antara amalan, bukan wiridan sih, amalannya wali itu, hatinya selalu girang. Hatinya selalu girang, kemana-mana aja girang. Ya walaupun dia lagi banyak utangnya, tapi senang aja gitu. Karena dia tahu bahwa Allah selalu memberikan karunia-Nya, di antaranya karunia dia bisa ketawa aja itu karunia Allah. Banyak orang yang hartanya itu melimpah tapi ketawa aja susah, stroke gimana? Dia tanahnya di mana-mana banyak, tapi buat tenang hatinya girang itu susah. Ya orang diawasin sama KPK, diawasin sama ya yang lain-lain, hatinya susah. Nah kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa ngopi-ngopi bareng ini, senang ketawa-tawa, ceng-cengin temennya, itu bersyukur atas nikmat itu, melihat bahwa itu adalah karunia Allah dan rahmat Allah, maka itu yang paling dibenci sama setan. Setan gede banget sama orang begitu. Ini orang nggak kaya, utangnya banyak, masih ketawa-tawa aja, masih cinta aja sama Allah, masih seneng aja. Setan tuh pengennya, Anda ini orang punya utang, setan pengennya tuh orang sedih terus meratap dan nyalain Allah. Ya Allah gini amat sih hidup gua, tuh seneng terus setan begitu. Makanya jangan begitu. Kita senang-senang aja. Ini lantaran fadlnya Allah, karunia Allah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, kita bisa dituntun seperti ini dan kita dibikin nikmat, dibikin nyaman dan doyan ngaji, doyan sholat, itu udah merupakan karunia Allah, maka bahagialah dengan itu. Kalau kita bahagia dan bersyukur dengan itu, maka Allah tambahkan lagi nanti. Fa idza syahidal abdu hadzal fadlal azim wastaula alaihi al khajal wal haya'u wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.